Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jadi renungan untuk kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023 yang tertulis pada Injil Lukas pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah merupakan pengajaran Tuhan Yesus melalui Injil Markus. Pengajaran Tuhan Yesus yang memberikan pemahaman kepada kita tentang apa maksud dan tujuan kedatangan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yakni untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Yesus memberikan pengajaran pertama, atau Yesus mengawali pengajarannya yang pertama kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang terkemuka di bidang keagamaan. Dan kepada mereka lah Tuhan Yesus pertama sekali memberikan pengajaran dengan memakai perumpamaan. Perumpamaan itu adalah merupakan suatu metode yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam pengajarannya dengan tujuan untuk lebih mempermudah para pendengar memahami maksud dan tujuan pengajaran Tuhan Yesus. Dan di dalam pengajaran Tuhan Yesus memberikan satu pertanyaan kepada orang yang mendengarkan pengajarannya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor saja pun di antaranya, dia tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, tetapi dia pergi mencari yang sesat, kalaupun itu hanya 1 ekor saja domba yang hilang tersesat. Dan mengapa sang pemilik domba tersebut begitu terfokus pada 1 ekor dombanya yang terhilang? Karena memang ia adalah pemiliknya. Ia adalah pemiliknya. Dan sudah barang tentu di hadapan pemiliknya, seluruh dombanya adalah merupakan suatu harta yang sangat berharga sekali baginya. Artinya seluruh dombanya adalah harta yang sangat berharga, kalaupun masih banyak yang berjumlah 99 dombanya sama berharga bagi si pemilik dengan 1 domba saja yang hilang. Itulah bagi sang pemilik
Ia tidak mau kehilangan barang miliknya 1 ekor pun dari 100 ekor dombanya. Hal itu sangat berharga bagi pemiliknya. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga Tuhan kita yang sungguh-sungguh peduli dan mengasihi kita. Bagi Tuhan, kita juga sangat berharga karena kita adalah miliknya. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Orang benar dan bahkan orang yang berdosa sekalipun, mereka juga adalah milik Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang bukan hanya fokus kepada orang yang benar saja. Dan oleh karena itu, orang-orang terkemuka di bidang agama saat itu, yakni orang Farisi dan ahli Taurat, mereka sangat gelisah sekali mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Pasalnya, mereka gelisah mendengar pengajaran Tuhan Yesus karena mereka mendapati Yesus sedang berteman dan makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, yaitu pemungut cukai. Mereka tidak mampu, tidak bisa menerima bahwasanya Yesus makan bersama dan memiliki solidaritas yang sangat tinggi kepada orang-orang berdosa yang makan bersama Yesus pada saat itu, di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa tidak setuju. Mereka menganggap itu tidak layak. Mengapa Yesus makan bersama-sama dengan mereka, duduk bersama-sama dengan mereka orang berdosa yang tidak layak bersama dengan Tuhan Yesus? Tapi apa yang ada di dalam pikiran mereka, Tuhan Yesus menerobos semua tembok-tembok pemisah itu. Karena tujuan kedatangan Tuhan Yesus adalah mencari domba dan menyelamatkan domba yang hilang, atau orang-orang yang tersesat, yang sudah jauh dari hadapannya. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang. Tidak ada seorang pun yang bisa untuk menghambat tugas pelayanan Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Sama dengan nats untuk kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus berkata ketika Dia datang mencari dan menyelamatkan orang-orang yang tersesat, ada sukacita di surga ketika salah satu orang berdosa bertobat. Ada sukacita di surga ketika salah satu orang berdosa itu bertobat. Dan bahkan sukacita itu melebihi sukacita, karena 99 orang benar yang tak memerlukan pertobatan lagi. Hanya satu yang membutuhkan atau yang memerlukan pertobatan, sehingga dia kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mencari orang-orang yang terhilang dan sangat bersukacita ketika mereka ditemukan oleh Tuhan Yesus. Dan pertemuan Tuhan Yesus antara pemungut cukai dan orang-orang berdosa, di mana para pemungut cukai ini adalah sangat dibenci karena mereka menjadi kaki tangan Romawi untuk menarik pajak ke sesama bangsanya sendiri, dan yang seenaknya sendiri menaikkan pajak, sehingga mereka menjadi dibenci dan mereka dianggap pengkhianat. Itulah sebabnya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak senang ketika Tuhan Yesus makan bersama, duduk bersama dengan mereka.
Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah mereka menjalankan Taurat dengan ketat, dan mereka juga mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang Alkitab. Karena itulah mereka merasa paling rohaniawan, dan mereka merasa merekalah yang paling layak untuk menghakimi orang lain, yang selalu menganggap diri mereka lah yang paling sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang ada di dalam pikiran mereka itu bukan menjadi suatu penghambat bagi Tuhan Yesus untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang, yang digambarkan di dalam perumpamaan pengajaran Tuhan Yesus. Domba yang tersesat dari 100 ekor, dia tersesat 1 ekor, tetapi pemiliknya mencarinya sampai dapat. Dan gembala pemilik dari domba itu digambarkan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan dalam Injil Lukas memberikan pemahaman kepada kita pada pagi hari ini melalui renungan pagi untuk kita. Injil Lukas menggambarkan bahwa orang-orang berdosa yang dipandang rendah oleh orang lain pada saat itu dianggap tidak layak masuk surga. Tetapi Yesus bukan sekedar makan bersama dengan mereka dan duduk bersama dengan mereka, tetapi sebagai tanda penerimaan Tuhan Yesus dan merasa solidaritas kepada mereka, Tuhan Yesus yang mereka anggap menyamakan dirinya dengan mereka dan menyetujui perbuatan mereka. Oleh karena itulah mereka menjadi bersungguh-sungguh. Orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus saat itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka bersungguh-sungguh dan mereka menganggap Tuhan Yesus setuju bahwa pemungut cukai dan orang-orang berdosa, seolah-olah Tuhan Yesus setuju mereka melakukan larangan di dalam hukum Taurat Tuhan. Kok malah Tuhan Yesus bersama-sama makan dengan mereka? Seharusnya mereka itu harus ditegur. Malah Tuhan Yesus mengapa makan bersama-sama dengan mereka dan duduk bersama-sama dengan mereka? Tapi itu bukan suatu penghambat bagi Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mempunyai cara pandang tersendiri tentang bagaimana Allah harus bertindak kepada orang-orang berdosa. Artinya antara manusia dengan Allah sangat jelas terlihat perbedaan yang begitu jauh. Karena Tuhan Yesus tetap setia di dalam pekerjaannya melalui tugas yang diembankan oleh Allah Bapa di surga kepadanya. Sama seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan di sana, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganku. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan perumpamaan Tuhan Yesus di dalam nats ini, orang-orang yang mendengar perumpamaan Tuhan Yesus saat itu, termasuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sebenarnya mereka pasti juga setuju. Dan mereka juga tahu bahwa Yesus yang digambarkan adalah gembala
bagi 100 ekor domba-domba pada saat itu adalah seorang gembala yang sangat peduli kepada kawanan-kawanan dombanya yang hilang, dan dia tidak mau satu pun atau seekor pun hilang dari apa yang berharga sebagai miliknya. Dan hal ini juga sangat mendukung buku ende kita dari nomor 128 ayat 1. Dang mago luasonna nang sadasiani ditanda di batata nadi ibanai dang mago luasonna nang sadasiani ditobu dosudena tuhasonangani ditobu dosudena tuhasonangani. Itulah lagu dari buku ende kita nomor 128 ayat yang pertama. Dan Tuhan Yesus juga menganggap kita sangat berharga di hadapannya. Oleh karena itu, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini mengingatkan kita begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tidak pernah pilih kasih kepada kita. Dia mengasihi semua orang-orang yang mau datang kepadanya, yang mau dia tuntun kembali, yang mau dia tuntun kembali dari jalan yang sesat menuju jalan kebenaran. Dia tidak mau satupun yang tersesat, yang keliru hilang dari hadapannya, karena kita sungguh berharga di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Dan sebagai ayat pendukung, kita juga dapat membacanya di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, apa dikatakan firman Tuhan? Kita begitu berharga di hadapannya. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Dia tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan dia berkenan kepada pertobatan orang fasik, dan dia bertobat dari kelakuannya, kembali ke jalan kebenaran Tuhan. Itulah suatu bukti hidup kita sungguh berharga di hadapan Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh Dia kasihi. Oleh karena itu, kita bangga punya Allah Bapa seperti Dia yang sungguh mengasihi kita hari ini dan selama-lamanya. Mari kita menunjukkan kesetiaan, ketaatan kita kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami memohon kepadamu ya Bapa, curahkan Roh Kudus, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami isi firman-Mu. Terlebih kami hidup seturut dengan apa yang Engkau inginkan, supaya firman-Mu dapat kami realisasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami hidup di dalam perintah Tuhan, dan Engkau mampukan kami menjauhi segala larangan-larangan Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, karena Engkau sudah memberi pedoman menjadi cerminan di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap menunjukkan kesetiaan kepada apa yang sudah Engkau perintahkan kepada kami. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami saat kami berjalan di dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Engkau di depan kami, yang selalu memimpin hidup kami, mendahului langkah kami, sehingga kami tahu jalan mana yang harus kami lalui dan jalan mana yang harus kami hindari, kami jauhi di dalam perjalanan kami, agar kami tidak menyimpang dari jalan yang sudah Tuhan tunjukkan bagi kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan,
Tuhan yang menyertai mereka ya Tuhan. Dan segala rencana dan yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang campur tangan. Dan biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, jika masih ada jemaat Tuhan yang terbaring karena sakit ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa dan memberkati segala usaha pengobatan para medis. Biarlah Tuhan pada waktunya mereka sembuh pulih dari segala sakit penyakit dan kembali bersukacita untuk menjalani hari-hari hidup mereka dan melakukan aktivitasnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami ini adalah milik Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang selalu setia menjaga, memelihara kami di dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selamat melanjutkan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat untuk kita semua.